Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, senang bertemu kembali di channel Mas PD aja. Pada kesempatan kali ini saya masih berbagi mengenai latihan soal penilaian akhir tahun Fisika kelas 11 semester 2 bagian yang kedua, tentunya dengan Mas PD aja channel bersama saya Supedi Sartono SSI. Baiklah adik-adik, kita akan langsung membahas soal-soal part bagian yang kedua. Nah, ini soal yang pertama. Taraf intensitas bunyi sebuah mesin rata-rata 40 dB. Jika 100 mesin dihidupkan secara bersama-sama, taraf intensitas yang dihasilkan adalah titik-titik. Nah, ini berkenaan dengan taraf intensitas bunyi. Di situ yang diketahui adalah TI1-nya 40 dB, kemudian di situ adalah dimintakan 100 mesin. Di situ berarti kita cari N. N itu 100, kalau 100 pangkatnya adalah 10 pangkat 2. Maka dengan seperti ini adik-adik kita bisa mencari dengan smart solution-nya. Ya, smart solution untuk mencari taraf intensitas bunyi dari mana? Tn sama dengan TI1 ditambah N kali 10. N-nya adalah bilangan pangkat yang tadi dicari N 100 berarti 10 pangkat 2. Nah, N-nya itu adalah yang pangkat 2 tadi. Maka tinggal kita masukkan yaitu 40 dB ditambah 2 kali 10 berarti Tn-nya adalah 60 dB. Selesai adik-adik. Ya, itulah metode smart solution. Nah, ketemu 60. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berkenaan dengan mikroskop. Perhatikan gambar jalannya sinar pembentukan bayangan pada mikroskop berikut. Pertanyaannya, jarak lensa objektif dan lensa okuler dari mikroskop tersebut adalah. Baik, kita identifikasi dulu. Di situ ada 2 cm adalah jarak objektifnya, 1,8 adalah fokus objektif, 6 cm adalah fokus okuler. Yang ditanyakan jarak D-nya di situ. Nah, kita langsung menggunakan smart solution adik-adik untuk mencari. Langkah pertama mencari adalah jarak objektif, jarak bayangan objektifnya, SOB absen. Caranya apa? SOB absen sama dengan SOB jarak objektif dikali fokus objektif dibagi jarak objektif dikurangi fokus objektif. Yang atas dikalikan, yang bawah dikurangi. Berarti kita masukkan di situ ada 2 dikali 1,8 dibagi 2 dikurangi 1,8. Yang atas 3,6, yang bawah adalah 0,2. Maka jarak bayangan objektifnya 18 cm. Kalau kita sudah mengetahui jarak bayangan objektifnya, maka kita bisa mencari jarak lensa dengan rumus apa? D sama dengan SOB absen plus FOK. SOB absen tadi 18, FOK-nya 6, maka 18 tambah 6. Jawabannya 24 cm. Jadi jarak lensa objektif dan lensa okuler dari mikroskop tersebut adalah 24 cm. Yang B berarti jawabannya adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 20 meter sekon pangkat min 1 mendekati seseorang yang diam. Frekuensi sumber bunyi sama dengan 380 Hz dan cepat rambat bunyi di udara 400 meter sekon pangkat min 1. Frekuensi gelombang bunyi yang didengar orang tersebut adalah titik-titik. Nah, ini berkenaan dengan efek Doppler. Suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon mendekati seseorang yang diam. Nah, berarti kita identifikasi, berarti ada sumber bunyi. Berarti punya kecepatan sumber bunyinya 20 meter per sekon. Mendekati seseorang yang diam, berarti VP-nya 0.
frekuensi sumber bunyi 380 Hz. Kemudian cepat rambat di udara 400 meter per sekon. Baik, persamaan umum ya, dalam efek Doppler adalah Vp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs kali Fs. Nah, kita lihat di situ suatu sumber bunyi bergerak, berarti di situ Vs-nya, kecepatan sumber bunyinya mendekati pendengar, maka Vs-nya bernilai negatif. Vp-nya karena dia maka 0, maka rumusnya untuk mencari dari soal ini adalah Vp sama dengan V plus Vp, nanti Vp-nya 0, V dikurangi Vs. Kenapa min? Karena sumber mendekati pendengar. Nah, tinggal kita masukkan 400 plus 0 karena Vp-nya tadi diam, dibagi 400 dikurangi 20 karena sumber mendekati pendengar, maka minus dikali 380. Berarti di situ 400 dibagi 380 kali 380, berarti bisa disederhanakan di situ, dicoret. Maka frekuensi gelombang bunyi yang didengar orang tersebut adalah 400 Hz. Nah, mudahkan adik-adik, berarti jawabannya adalah yang A. Kuncinya di dalam efek Doppler yang sering saya sampaikan adalah kita bisa menentukan operasional bilangannya, positif dan negatifnya. Kalau sumber mendekati pendengar, maka bernilai negatif. Sebaliknya, jika pendengar mendekati sumber, justru bernilai positif. Baik, kita lanjut adik-adik ke soal berikutnya. Sinar datang dari air yang indeks biasnya 4/3 ke udara. Jika sudut datangnya 37 derajat, maka titik-titik. Nah, itu soalnya sinar datang dari air yang indeks biasnya, berarti dari air yang indeks biasnya kerapatannya lebih rapat ke udara, ke renggang. Kerapatan udara, hampa udara biasanya 1 dengan sudut datangnya 37 derajat. Oke, kita identifikasi. Berarti indeks bias airnya 4/3, kemudian indeks bias udara atau ruang hampa adalah 1 ya. Sin airnya atau sinnya tadi 37. Sin air maksudnya sinar datang dari air, sudutnya 37. Sin 37 3/5 dari mana? Baik, kalau adik-adik masih bingung menentukan nilainya 3/5 atau berapa, kita akan menggunakan smart solution adik-adik ya, menggunakan segitiga siku-siku. Ini bukan apa-apa, tapi ini mengingatkan adik-adik pada pembelajaran vektor bahwasanya vektor ada 3 sudut istimewa. 1, 30 pasangannya pasti dengan 60, kemudian 45 dengan 45, dan yang ketiga adalah 53 pasti pasangannya dengan 37. Nah, sin 37 ya selalu diingat demi ya, demi depan miring ya. Depannya 37 itu adalah 3, sisi miringnya 5, berarti depannya 53, di sana adalah 4. Nah, sin karena demi 3/5, nah di sini 3/5. Nanti kalau 53, sin 53 berapa? Demi, berarti depannya di sini. Mi itu miring, berarti sin 53 4/5. Nah, begitu menentukannya adik-adik menggunakan metode smart solution dengan memanfaatkan sudut-sudut istimewa dalam vektor. Baik, lanjut kita menentukan sudutnya, sudut dari udara dengan rumus indeks bias air dikali sin ya 37 tadi yang di air, sinar datangnya sama dengan indeks bias udara dikali sudutnya nanti bias di udara. Tinggal kita masukkan 4/3. Nah, sin 37 3/5, kemudian di situ
indeks bias udaranya 1 dan ditanyakan sin atau indeks sudut bias di udara. Bisa kita sederhanakan di situ 3 dibagi 3 hilang. Maka sin dari 4/5 berapa? Oh, ternyata ars ya, kalau kita melihat tabel. Tapi kalau dilihat dari ini Mas Ruli sudah kelihatan. Kalau 4/5 itu sudutnya berapa? Oh, ternyata 53 derajat. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Oke, adik-adik, kita selami soal yang berikutnya. Sebuah gelombang berjalan di permukaan air memenuhi persamaan. Y sama dengan 0,03 sin 2pi 60T min 2x. Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Cepat rambat gelombang tersebut adalah. Nah, di situ ditanyakan cepat rambat gelombang. Ya. Nah, kita menggunakan smart solution adik-adik. Ini pernah kita bahas juga. Ini untuk memantap kembali. Ini selalu ingat cepat rambat gelombang. Ya. V itu adalah koefisien T dibagi dengan koefisien X. Koefisien T itu adalah di situ 60, koefisien X-nya adalah 2. Sebenarnya itu adalah omega yang melekat dengan T, yang melekat dengan X itu adalah K. Sebenarnya V itu omega per K. Nah, untuk mempermudah smart solution, ingatlah di situ ada variabel T atau koefisien T dan koefisien X. Nah, tinggal kita masukkan 60 dibagi 2, maka cepat rambatnya adalah 30 meter per sekon. Selesai adik-adik, ya tidak perlu repot-repot. Maka jawaban yang betul di situ adalah yang C. Selalu diingat, T adalah omega, X adalah K. Baik, tidak ada masalah di soal gelombang. Kita lanjut ke soal berikut. Sebuah celah ganda disinari dengan cahaya yang mempunyai panjang gelombang 560 nanometer. Sebuah layar diletakkan 1 meter dari celah. Jika jarak antara kedua celah 0,5 mm, maka jarak dua pita terang yang berdekatan adalah. Mengenai difraksi Young, ya, celah ganda atau difraksi Young. Baik, kita identifikasi apa saja yang diketahui di situ. Ada lambdanya 560 nanometer. Kita jadikan milimeter karena di soalnya minta milimeter. Kita kalikan 1 nanometer adik-adik sebenarnya sama dengan 10 pangkat min 6. Nah, karena di situ sudah punya 560, maka kalau kita tulis dengan notasi ilmiah biar agak lebih mudah di situ. Nah, kita lihat notasi. Nah, di sini nolnya kita kalikan di sini hilang, jadi min 5. 56 kali 10 pangkat min 5. Kita buat jadi notasi ilmiah agar lebih mudah. Kemudian 1 meter kita rubah jadi milimeter, berarti 10 pangkat 3 milimeter. Kemudian jarak di situ adalah jarak celah, ya, 0,5 milimeter. Maka kita buat notasi ilmiahnya 5 kali 10 pangkat min 1 mm. Jarak dua pita terang berarti N-nya sama dengan 1. Ya, terang 1 ke terang 2 berarti N-nya sama dengan 1. Oke. Kalau kita sudah, maka persamaan umumnya, ya, jarak celah kali jarak antar jarak dua pita terang tadi dibagi L, jarak layar sama dengan, ya, ordo kali panjang gelombang. Karena kita diminta mencari Y-nya, maka kalau kita mencari Y, persamaannya berarti jarak layar kali ordonya kali panjang gelombang dibagi jarak antar celah.
Kita masukkan nilainya, jadi 10 pangkat 3 kali 1 N-nya kali 56 kali 10 pangkat min 5 dibagi 5 kali 10 pangkat min 5. Oke, kita coret semua bilangan notasi ilmiahnya. 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat min 1 ya, itu kan kawannya, jadi 10 pangkat min 1 naik jadi 10 pangkat 4 sebenarnya, dikali 10 pangkat min 5 berarti masih sisa 10 pangkat min 1. Oke ya, ini dicoret, ini dengan ini bergabung, jadinya adalah 10 pangkat 4 kalikan 10 pangkat min 5 ya, masih hutang berapa? Masih hutang 1 berarti 10 pangkat min 1 ya, 56 kali 10 pangkat min 1 dibagi 5, hasilnya adalah 1,12 mm. Selesai adik-adik, jawabannya adalah yang B. Ini mengenai difraksi celah ganda atau difraksi Young. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal mikroskop. Sebuah mikroskop memiliki jarak fokus lensa objektif 0,8 cm dan jarak fokus lensa okuler 2,5 cm. Bayangan nyata yang dibentuk oleh lensa objektif berada pada jarak 16 cm dari lensa ini. Perbesaran total jika mata normal mengamati dengan berakomodasi maksimum adalah berakomodasi maksimum. Kalau berakomodasi maksimum ciri khasnya pasti nanti di plus 1. Dia apanya? Perbesaran okulernya. Baik, kita identifikasi apa saja yang sudah diketahui. Ada fokus objektifnya 0,8 cm, fokus okulernya 2,5 cm, kemudian jarak bayangan objektifnya 0,8 cm. Baik, kita bahas dengan smart solution adik-adik biar kita lebih cepat ya, dan juga bisa menerapkannya, karena kalau soalnya penyakit ganda kita bisa menggunakan metode apapun ya, tanpa mengurangi konsep yang sudah ada. Baik, kita mencari S objektifnya dengan apa? Tanda mutlak adik-adik ya, bisa bernilai positif ya. Berarti fokus objektif kali S absen objektif dibagi F objektif dikurangi S absen objektif ya, tidak usah menggunakan seper ya. Kita bisa langsung menggunakan smart solutionnya untuk mencari jarak benda. F objektifnya adalah 0,8 dikali 16 dibagi 0,8 dikurangi 16. Nah, yang atas dapatnya 12,8 dibagi 15,2 sama dengan 0,84. Nah, tidak usah dirubah atau dibalik, sudah sesuai dari 0,84. Nah, pertanyaannya perbesaran total jika mata normal mengamati dengan berakomodasi maksimum. Nah, untuk mencari perbesaran total maka M total sama dengan M objektif dikali M okuler. M objektif itu adalah S absen objektif dibagi SOB atau jarak benda dikali, karena di sini mengamati dengan mata berakomodasi maksimum, maka M okuler ini adalah SN per F ditambah 1. Nah, tinggal kita masukkan tadi S absen objektifnya adalah 0,8. Maaf, S absen objektifnya tadi adalah 16 ya, 16 maksud saya. Kemudian SOB nya adalah 0,84, saya jadikan 0,8 ya karena kurang, lebih enak, kali 25 dibagi 2,5. 25 itu adalah jarak baca normal. Jarak baca normal itu 25 dibagi 2,5 ditambah 1, hasilnya adalah 19 dikali 11, yaitu 209 kali ya. Di perbesaran total jika mata normal mengamati dengan berakomodasi maksimum adalah 209 kali. Jadi jawabannya adalah yang D, 209 kali. Lanjut kita ke soal berikutnya.
masih berhubungan dengan mikroskop, jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler sebuah mikroskop masing-masing 2 cm dan 5 cm. Digunakan untuk mengamati benda kecil yang terletak 2,5 cm dari lensa objektif. Jika pengamatan bermata normal berakomodasi maksimum, maka perbesaran yang dihasilkan mikroskop adalah titik-titik. Ini mata berakomodasi maksimum lagi, maka nanti M okulernya plus 1. Baik, kita identifikasi dulu. S objektifnya adalah 2,5, F objektifnya 2 cm, F okuler 5 cm, SN atau jarak baca normal 25 cm. Baik, kita menggunakan Smart Solution adik-adik. Kita akan mencari S absen objektifnya, tidak perlu dengan cara panjang, kita langsung mencari M objektifnya. Ya, jadi M objektif bisa menggunakan S absen objektif per S objektif. Nah, karena kita tidak punya S absen objektifnya, kita bisa langsung mencari perbesaran objektifnya dengan Smart Solution-nya. MOB sama dengan FOB dibagi SOB dikurangi FOB. M objektif itu ya fokus objektif dibagi jarak objektif dikurangi fokus objektif. Tinggal kita masukkan nilainya. 2 dibagi 2,5 dikurangi 2, maka 2 dibagi 0,5, maka perbesaran objektifnya didapat 4 kali. Belum selesai adik-adik, kita mencari M okulernya. Karena di situ berakomodasi maksimum, maka M okulernya SN per FOK plus 1. Maka 25 dibagi FOK nya berapa di situ? 5 cm ditambah 1. 25 bagi 5 tambah 1, 6, berarti 6 kali M okuler. Jadi perbesaran total yang dihasilkan mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum adalah M objektif berarti 4, M okulernya 6 berarti 4 kali 6 berapa? 24 kali. Maka jawabannya adalah yang B di sini, paling benar. Ya. Oke, sip, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini berkenaan dengan teropong. Sebuah teropong bumi menghasilkan perbesaran 20 kali untuk mata tidak berakomodasi. Jika fokus lensa objektif teropong sama dengan 25 cm dan jarak fokus lensa pembaliknya 2 kali jarak fokus lensa okulernya, 2 kali jarak fokus lensa okulernya, maka panjang teropong adalah titik-titik. Nah, untuk mempermudah kita identifikasi dulu. Yang diketahui ada perbesaran teropong tadi 20 kali, kemudian F objektifnya adalah 25 cm, fokus pembaliknya 2 kali fokus okuler. Baik, karena di situ perbesarannya teropong, rumus dasar dari perbesaran teropong M sama dengan FOB dibagi FOK. Maka kita mencari FOK-nya mudah. Dari mana? FOB dibagi M. M-nya berapa? M-nya 20, berarti FOB-nya 20 dibagi 25 bagi 20, berarti 1,25 cm. Sudah ketemu, berarti FP-nya berapa? FP-nya 2 kali FOK. 2 kali FOK. Nah, berarti FVP-nya sebenarnya kalau dikalikan langsung berarti sebenarnya adalah 2,5 cm. Maka kita bisa mencari jarak teropong atau panjang teropong dari mana? F objektif ditambah 4 kali fokus pembalik ditambah fokus okuler. Oke, 25 ditambah 4 F pembalik, 4 kali 2 kali FOK-nya tadi 1,25 plus 1,25. Jadi 25 ditambah 10 ditambah 1,25 sama dengan 36,25 cm.
Ini 4 kali 2, 8, ditambah 1, dikali 1,25 sama dengan 10. Nah, ketemu, tinggal jumlahkan 36,25. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, ini contoh untuk teropong tadi mikroskop, ada beberapa soal sekarang berhubungan dengan teropong bumi. Oke, baik adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, ini adalah soal mengenai pemanasan global. Pemanasan global dan sekaligus sebagai soal yang terakhir pada pembelajaran kali ini. Perhatikan, ya, di situ perhatikan hal-hal berikut. 1. Reklamasi pantai. Yang kedua, pembukaan lahan tambak. 3. Kenaikan permukaan air laut. 4. Terjadinya tsunami. Pemanasan global berpengaruh terhadap lingkungan hutan bakau. Dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, terjadi penyusutan hutan bakau sebanyak 50%. Hal ini yang merupakan penyebab terjadinya penyusutan tersebut adalah, berarti kita suruh mengidentifikasi mana yang menyebabkan 10 tahun terakhir penyusutan hutan bakau sebanyak 50%. Oke, 1. Reklamasi pantai. Ya, pasti. Karena kalau perubahan pantai terjadi reklamasi, pasti terjadi penyusutan hutan bakau. Pasti betul nomor 1. Kalau betul, logikanya nanti A salah, B juga salah. Logika yang terbangun, sehingga kita konsentrasi C, D, E. Pembukaan lahan tambak, yes, betul. Ya. Kalau banyak yang digunakan, tepian pantai digunakan untuk tambak, pasti lahan bakaunya semakin sedikit untuk ditanami. Betul, nyusut. Ya, nomor 2 betul, berarti C tereliminasi, jawabannya tidak mungkin C. Yang ketiga, kenaikan permukaan air laut, yes. Ya, kalau semakin permukaan air lautnya semakin tinggi, maka luas daratannya semakin sedikit, maka luas airnya semakin banyak. Menyusut juga hutan bakau. Berarti 1, 2, 3 betul, masih bertahan D dan E. Terjadinya tsunami, nah ini belum tentu terjadinya tsunami hutan bakau, karena kita tidak tahu kapan terjadinya tsunami. Ya, tidak terjadi kemudian siklusnya kelihatan, tidak. Maka nomor 4 tidak memenuhi syarat, jadi 4 salah. Pasti jawabannya kalau 4 salah berarti hanya 1, 2, dan 3, yaitu yang D. Baik adik-adik, ini adalah soal yang terakhir untuk pertemuan di bagian yang kedua. Nah adik-adik, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi adik-adik ya. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Tentunya tetap bersama channel Mas PD aja, dan tidak lupa selalu menanti pembelajaran yang disponsori oleh Primagama, karena Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Saya akhiri, terima kasih. Kita bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.